Halo, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Selamat datang di bacaan hari ini. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan Lenormand yang 3 kartu. Ya, kita ingin menempatkan diri kita dalam satu kelompok yang lebih besar. Kelompok yang memberikan kita rasa aman. Dan kita bisa melihat bahwa somehow ada beberapa hal di dalam katakanlah kebiasaan di kelompok ini atau kemana kita mengidentifikasikan diri kita dalam satu kelompok yang lebih besar, itu selalu ada hitam dan putih. Bahwa dalam satu kesatuan itu selalu ada hitam dan putih. Selalu ada hal yang gelap, selalu ada hal yang terang, dan itu adalah hal yang normal. Jadi kalau kita terlalu mengidealkan sesuatu bahwa kita masuk dalam kelompok ini dan kelompok ini adalah semua tentang terang, kayaknya itu tidak mungkin. Karena di tempat yang paling terang pun dalam hal konditenya itu selalu ada shadow. Di mana ada sinar matahari, selalu ada bagian lain yang tidak terkena sinar matahari. Intinya seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama dari deck yang sudah saya ambil. Oke, let go of guilt. Ya, when you allow your light to shine brightly, you inspire other. Forgive yourself for what you think you've done or not done, and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. Iya, jadi bahwa manusia itu ada gelap dan terang, dan kita selalu menjadi bagian dari kelompok besar tersebut, ya, entah di dalam rumah, di dalam keluarga besar, di dalam satu institusi di mana kita bekerja, di dalam agama kita, di dalam apapun kelompok tadi. Yang saya maksud adalah kelompok lebih besar dari diri kita, dan kita punya identitas kita letakkan pada kelompok tersebut. Termasuk kita laki-laki, kita perempuan, itu adalah identitas kita, atau kemana kita mengidentifikasikan diri kita. Saya bangsa Indonesia, saya orang Jawa, saya orang Batak, dan lain sebagainya. Itu adalah identitas. Dan karena kita punya identitas tersebut, maka kita pernah melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan identitas tersebut. Atau kita tidak melakukan sesuatu karena kita punya identitas tersebut. Kamu seorang ini harusnya melakukan ini. Atau kenapa kamu melakukan hal tersebut padahal kan kamu sudah bilang kamu adalah ini, gitu. Nah, hari ini kita diminta untuk melepaskan rasa bersalah tersebut, karena selalu di dalam diri orang pribadi itu selalu ada gelap dan terang. Itu semuanya membentuk satu kesatuan sebagai individu yang lengkap. Let go of guilt. Itu adalah perjalanan dalam hidup. A Wisdom of Avalon Oracle, kita lihat memang ada kemarahan di masa lalu, dan mungkin sampai sekarang pun masih terasa di hati, masih membara kemarahan, rasa ingin membalas, dan kecemburuan. Dan saat ini yang kita ingin lakukan adalah proteksi. This marker reminds you to protect yourself and to be wary of hidden agendas. Oke, jadi kadang-kadang orang menekan kita dan mempersalahkan kita terhadap sesuatu. Barangkali mereka punya hak untuk melakukan hal tersebut, tapi barangkali mereka melakukan itu karena dia punya kepentingan sendiri, yang kepentingannya akan hilang kalau kita tidak menuruti apa yang mereka inginkan. Saya tidak mengatakan mereka benar atau mereka salah, kamu benar atau kamu salah. Yang saya ingin sampaikan adalah perhatikan itu. Masuk ke dalam diri sendiri. Ini adalah ketika bulan ada di Scorpio, memang kesempatanmu untuk melihat ke dalam diri pribadi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ada sisi gelap, ada sisi terang. Itu semuanya adalah bagian dari diri kita. Kalau kita menekan semua yang kita pikir gelap karena orang lain mengatakan itu gelap,
dia masuk ke dalam alam bawah sadar, tapi dia tidak pernah mati karena itu adalah bagian dari dirimu. Sepertinya itu yang ingin disampaikan, sehingga near future kita birth, rebirth. Inspiration and new life are here. Pada saatnya nanti, hal yang memang menjadi diri kita, yang dia juga struggling untuk muncul ke atas dan menunjukkan jati dirinya, dia adalah bagian dari diri kita, termasuk bagian dari kita yang kita tahan, kita tekan supaya tidak keluar, itu tetap akan memunculkan wajahnya. Apapun itu, karena dia tetap bagian dari diri kita, kita tidak pernah bisa memotong bagian dari diri kita yang merupakan bagian dari nafas hidup kita. Itu yang ingin disampaikan. Dan kalau kita lihat di sini, tadi saya sampaikan bulan ada di Scorpio, ini adalah saatnya untuk menilik ke dalam. Begitu dalamnya, buat beberapa orang itu bisa sampai ke level generasi sebelum kita. Mungkin masalah ini datangnya dari generasi-generasi sebelumnya yang menanamkan satu nilai-nilai yang tidak masuk akal lagi untuk kita bawa pada saat ini. Hari ini adalah kesempatan yang besar buat kita untuk mengartikulasikannya, memunculkan ke atas dalam bentuk satu komunikasi, entah dengan orang lain, entah dengan diri sendiri. Tapi memang begitu kita mulai mengatakan sesuatu, yang kita temui adalah kalau ini sampai diucapkan berarti kita melanggar semua kebiasaan di masa lalu, dan kita harus mengambil posisi. Siapa yang kau bela? Dirimu atau bolak-baliknya informasi di luarmu yang kamu juga sekarang ragu-ragu bisa diterima atau tidak. Sebelum bisa mengambil keputusan, sepertinya mau tidak mau, dengan bulan ada di Scorpio, kamu diminta untuk melihat ke dalam diri sendiri dan tidak terlalu fokus pada yang luar dulu. Perubahan pasti terjadi. Saya pikir tidak hanya dirimu, tapi semua juga mengalami hal seperti ini. Sementara kita lihat bahwa di luar masih sama energinya, dan Merkurius masih oposisi dengan Jupiter. Jelas bahwa tekanan otoritas lain di luar itu juga masih besar, tetapi kita juga punya energi Jupiter di dalam diri kita. Kita punya otoritas terhadap apa yang kita putuskan untuk diri kita. New reading. Oke, saya tidak perlu melihat ke belakang hari ini. Hari ini memang kita merasa cemas. Itu memang karena energinya begitu tension, dan bulan yang ada di Scorpio sendiri buat beberapa orang tanpa harus ada energi tension lain yang nimbrung di situ, itu sendiri sudah energi yang berat. Sorry Scorpio, memang energi Scorpio relatif berat karena dia punya satu keterikatan. Jadi bisa dalam bentuk posesif, bisa bentuk dalam attachment, dan mungkin juga ketidakmampuan untuk melepaskan sesuatu yang berat, ya. Tapi itu memang energi dari Scorpio, dan saya tidak hanya bicara tentang teman-teman dengan zodiak matahari Scorpio, bahwa semua orang punya energi Scorpio, karena sebenarnya setiap orang adalah universe sendiri. Dan kita lihat tantangannya adalah Ten of Wands terbalik. Tantangannya adalah kita agak sukar untuk melepaskan beban, walaupun kita sudah cemas, tapi kalau dibilang ya udah jangan dipikirin, nggak bisa, tetap aja dipikirin, ya seperti itu. Nah, karena sarannya adalah the Hierophant terbalik, maka sepertinya memang kita diminta untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Karena kalau kita kembali ke kebiasaan, aturan, tradisi, kita kembali ke tempat yang sama. Dan tadi saya sudah sampaikan, energi Scorpio adalah ketika kita masuk ke dalam diri kita sendiri, mendalami apa yang tidak disadari, nilai-nilai apa yang ditanamkan, dan itu bisa lari sampai ke beberapa generasi sebelum kita. Dan itu tidak lagi bisa diterima oleh situasi saat ini.
Karena apa? Karena memang satu-satunya cara untuk kita bisa berkreasi, kita bisa menjadi diri kita yang cantik jelita dan mampu memberikan banyak hal dari apa yang kita terima dari Yang Maha Kuasa adalah kita keluar dari kungkungan energi, beliefs, apapun yang sudah tidak lagi cocok dengan situasi saat ini. Itu yang muncul. Kita lihat messages from spirit. Kita lihat apakah menambah informasi untuk hari ini tanggal 28 Juli 2020. When you are in the present moment, you have all you need. When you are in the present moment, you have all you need. Oke, teman-teman. Saya sebenarnya masih berpikir berat juga untuk kata-kata ini karena tadi saya menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan masa lalu. Tetapi apa yang kita miliki hari ini, kita melepaskan dari energi masa lalu supaya kita fokus pada present moment, present moment di mana kita sebenarnya sudah memiliki semua yang kita perlukan, tetapi somehow kita merasa tidak memilikinya karena kita terikat oleh ketidakbolehan, tabu, ke segala macam aturan yang menahan kita untuk mengambil sumber daya yang sebenarnya ada di tangan kita, tetapi kita punya pikiran bahwa itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Walaupun kalau misalnya itu tidak bolehnya tadi kita kesampingkan, maka kita sudah miliki semua yang kita butuhkan. Oke, teman-teman, kalau kita kembali ke awal, bahwa kita melekat di dalam satu keluarga besar, sesuatu yang stabil, tidak berubah dari masa ke masa, tetapi itu semua selain membawa keuntungan buat kita, satu stabilitas, tetapi membawa kita juga pada masalah di mana kita perlu break free dari hal tersebut. Dan di sini ada kemarahan, di mana kita diminta untuk proteksi terhadap diri kita sendiri supaya birth and rebirth. Dan saya pikir birth rebirth-nya ini sama dengan kartu The Empress. Dan di sini yang diminta dari kita adalah let go of the guilt. Ada hal yang kalau kita lakukan yang sebenarnya merupakan kebutuhan kita, tetapi kita tidak bisa mengakses karena kita merasa bersalah, karena kita mengidentifikasikan diri kita dengan salah satu hal. Maka ketika kita break free dari identitas tersebut, identifikasi kita, maka kita bisa menjadi lebih leluasa melakukan sesuatu. Oke, teman-teman, rasanya itu yang menjadi utama dari informasi hari ini adalah untuk break free, dan bahwa kita memang masih dalam kondisi harus berhadapan dengan narasi yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tapi mau tidak mau kita memang berhadapan dalam satu perubahan yang besar. Oke, let go of guilt. Wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.